saya pribadi. Nama saya Kade Agus Tony Pranata dengan NIM 21153540113. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Botogus Wirakusuma dengan NIM 21153540117. Saya Cokodo Gede Aswin Jagadita dengan NIM 2115354020 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igede Suputra dengan NIM 21153544057 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iketut Deva Aditya Dharma Putra dengan NIM 21153544093. Oke, baik. Sekian perkenalan anggota kelompok kami. Selanjutnya adalah mengenai perincian dari agenda-agenda yang akan dipresentasikan. Berikut agenda-agenda yang akan dipresentasikan. Yang pertama ada latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada batasan masalah. Yang keempat ada tujuan. Yang kelima ada tinjauan pustaka. Yang keenam ada metodologi. Dan yang terakhir ada jadwal kegiatan. Oke, sekian agendanya yang telah saya paparkan. Untuk pemateri akan membawakan agenda yang pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya, moderator. Di sini saya akan membawakan latar belakang dari proposal kita. Bali sebagai salah satu destinasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, salah satu daerah yang sering menjadi destinasi wisata adalah Desa Jimbaran. Desa Jimbaran merupakan sebuah desa nelayan yang terletak di sebelah selatan Pulau Bali. Desa Jimbaran juga terkenal dengan pantai-pantai pasir putih yang indah dan juga matahari yang terbenam yang memukau. Jimbaran juga terkenal sebagai pusat kuliner seafood yang terkenal, di mana wisatawan dapat menikmati makanan laut segar yang disajikan di restoran-restoran pantai. Dengan perkembangan teknologi saat ini, perlu adanya sistem yang menampilkan informasi yang akurat agar wisatawan yang ingin mengunjungi Desa Jimbaran dapat merencanakannya dengan matang. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil rumusan masalah yang menjadi bahan pembahasan, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pariwisata yang dapat memberikan informasi yang lengkap dan berguna kepada wisatawan, termasuk tempat wisata, akomodasi, restoran, transportasi, dan aktivitas di daerah Jimbaran. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama yaitu sistem informasi pariwisata ini hanya akan menyajikan informasi tentang tempat-tempat wisata yang tersedia di daerah Jimbaran seperti objek wisata, hotel, restoran, dan aktivitas rekreasi wisata. Yang kedua yaitu informasi yang dapat disajikan mencakup deskripsi singkat, lokasi, jam buka, dan harga tiket. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai tujuan. Tujuan dari dibuatnya proposal ini yaitu untuk merancang dan membangun sistem informasi pariwisata berbasis website pada daerah Jimbaran. Yang berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini memuat beberapa definisi yang pada slide terdapat definisi dari sistem, informasi, dan definisi dari daerah. Berikut akan saya paparkan beberapa, yaitu yang pertama adalah sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul
bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Jadi, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah data atau fakta yang telah diolah atau diinterpretasikan sehingga memberikan pengetahuan baru atau memperbarui pengetahuan yang sudah ada dan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah, atau dapat diginikan. Jadi data yang telah diolah sehingga memiliki makna atau nilai bagi penerima atau pengguna. Lalu yang ketiga yaitu daerah. Daerah adalah suatu wilayah atau area geografis yang memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari wilayah yang lain. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dalam bahasa pemrograman yang kami gunakan. Yang pertama ada bahasa pemrograman PHP, dan yang kedua ada bahasa pemrograman JavaScript. PHP sendiri adalah bahasa pemrograman dengan hak cipta terbuka atau open source. Artinya, pengguna dapat mengembangkan kode program sesuai kebutuhannya sendiri. Yang kedua, JavaScript merupakan suatu bahasa pemrograman yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan skrip yang berfungsi untuk memberikan tampilan yang tampak lebih interaktif pada dokumen website. Selanjutnya, tinjauan pustaka perangkat lunak yang kami gunakan. Yang pertama ada Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan aplikasi kode editor buatan Microsoft yang dapat dijalankan di semua perangkat desktop secara gratis seperti Windows, macOS, dan Linux. Kelengkapan fitur dan ekstensi membuat kode editor ini menjadi pilihan utama para pengembang dan menjadi editor kode yang populer di kalangan developer profesional. Yang kedua ada XAMPP. XAMPP sendiri merupakan sebuah perangkat lunak web server lokal yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji aplikasi web secara offline. XAMPP sendiri ini akan memudahkan dalam perancangan sistem informasi yang kami gunakan. Selanjutnya ada MySQL. MySQL sendiri adalah sistem manajemen basis data relasional open source yang populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. MySQL sendiri menyediakan fitur-fitur lengkap dan cepat seperti kemampuan untuk mengelola jumlah data yang sangat besar dan dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi dan teknologi. Selanjutnya ada CodeIgniter. CodeIgniter sendiri adalah sebuah web framework yang dikembangkan oleh Rick Ellis dan Ellis Lab. CodeIgniter sendiri diciptakan untuk menjadi sebuah website framework yang ringan dan mudah untuk digunakan. CodeIgniter sendiri merupakan toolkit bagi orang yang ingin membangun aplikasi web menggunakan PHP. Selanjutnya, yang terakhir ada Bootstrap. Bootstrap sendiri adalah framework front-end atau UI framework yang powerful untuk pengembangan aplikasi web yang lebih cepat dan mudah. Bootstrap memiliki fitur-fitur komponen interface yang bagus seperti tipografi, form, button, tabel, navigation, drop-down, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan tentang metodologi. Yang pertama ada metode pengumpulan data atau analisa kebutuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu ada dua, terdapat observasi dan sampel data. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena tersebut berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya.
untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan suatu penelitian. Yaitu pada sistem ini, informasi mengenai wisatawan yang berkunjung dan tempat-tempat wisata di daerah Jimbaran yang akan dijadikan sampel data untuk diteliti. Selanjutnya ada sampel data, merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana penulis akan mengambil beberapa data yang diperlukan untuk kebutuhan sistem. Pada sistem informasi ini, akan mengambil beberapa sampel data dari tempat wisata dan para wisatawan. Selanjutnya, terdapat data yang digunakan. Data yang digunakan itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer yang digunakan pada proposal ini yaitu data wisatawan dan pengamatan langsung terhadap aktivitas pariwisata yang merupakan subjek dari penelitian ini. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Pada sistem ini, data sekunder yang digunakan yaitu data statistik pariwisata yang sudah ada sebelumnya, seperti jumlah wisatawan, tempat wisata, penggunaan transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu lokasi penelitian berada di Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, dan Kelurahan Jimbaran. Selanjutnya yaitu metodologi pengembangan sistem. Metodologi yang akan digunakan pada pengembangan sistem informasi pariwisata daerah Jimbaran ini adalah metode Agile. Dikarenakan metode ini akan sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Next. Metode Agile memiliki 6 tahapan yang akan diterapkan pada sistem informasi ini. Antara lain ada pengumpulan kebutuhan, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada desain, yang melibatkan pembuatan arsitektur informasi dan desain visual dari sistem informasi yang akan dibuat. Yang selanjutnya ada pengembangan, yaitu proses pengkodean sistem informasi berdasarkan desain yang sudah disepakati. Selanjutnya yaitu ada pengujian, di mana sistem akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan kualitasnya dan mendeteksi apakah ada kesalahan atau bug. Selanjutnya ada implementasi, yaitu tahap perilisan sistem, di mana setelah diuji dan dinyatakan siap digunakan, akan diimplementasikan atau didistribusikan kepada pengguna. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu di mana pengembangan akan dilakukan apabila terdapat pengembangan yang diperlukan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, di mana merupakan analisa untuk sistem baru atau yang akan dikembangkan. Jadi ada beberapa proses-proses yang ada pada flow map yang telah dibuat oleh kelompok kami, di mana flow map tersebut dapat dilihat pada peranala atau link yang telah tercantum di slide yang ditayangkan ini. Jadi untuk penjelasannya, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Untuk keterangan proses dimulai dari start atau mulai, kemudian dilanjutkan dengan wisatawan membuka website daerah Jimbaran. Setelah website tersebut tampil, jadi sistemnya akan menampilkan halaman websitenya atau dashboard dari website tersebut. Kemudian, wisatawan harus memilih salah satu menu informasi yang tersedia. Misal jika mereka ingin mencari data mengenai akomodasi atau transportasi ataupun restoran, maka mereka harus klik salah satu menu yang mereka inginkan. Nantinya di tahap kelima, sistem akan mencari data yang dipilih oleh wisatawan. Dan jika sistem mendapatkan data yang ada di database tersebut, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, di mana sistem akan menampilkan data yang dipilih oleh wisatawan ke layar. Nah, jika sudah ditampilkan ke dalam layar, nanti wisatawan akan mendapatkan informasi yang ditampilkan oleh sistem. Terakhir, proses itu akan selesai.
Selanjutnya ada kebutuhan perangkat keras. Untuk kebutuhan perangkat keras ini adalah kebutuhan perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji sistem yang akan kami kembangkan nantinya. Jadi tidak sebagai acuan minimal bagi klien untuk mengakses website-nya. Di sini ada 5 perangkat keras yang kita gunakan untuk mengembangkan website tersebut. Yang pertama itu mengenai prosesor, di mana prosesor itu kita menggunakan AMD Ryzen 7 4800H. Yang kedua yaitu RAM dengan ukuran 16 GB. Yang ketiga kita menggunakan VGA dari NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Yang keempat ada storage. Di sini storage kita menggunakan 2. Yang pertama ada SSD dengan size 256 GB dan juga HDD dengan size 1 TB. Untuk display kita menggunakan display 15,6 inch. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat lunak. Jadi untuk kebutuhan perangkat lunak ini digunakan untuk mengembangkan dan menguji sistem yang digunakan atau dikembangkan nantinya di website kami. Di sini ada 7 perangkat lunak. Yang pertama itu ada sistem operasi. Di mana sistem operasi ini kita menggunakan Windows 10. Kemudian untuk text editor kita menggunakan Visual Studio Code. Lalu untuk aplikasi web server kami menggunakan XAMPP versi 3.3.0. Kemudian untuk bahasa pemrograman, kita menggunakan PHP dan JavaScript. Melanjutkan dengan menggabungkan framework, di mana kita menggunakan 2 framework, yakni CodeIgniter dan Bootstrap. Lalu untuk penampungan data atau database dari website tersebut, kita menggunakan MySQL. Terakhir, kita menggunakan web browser Google Chrome. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai jadwal kegiatan dari kelompok kami selama pengembangan website daerah Jimbaran. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang jadwal kegiatan dari pengembangan sistem informasi daerah Jimbaran ini. Rencananya kita akan memerlukan sekitar 6 bulan untuk pengembangan sistem informasi daerah Jimbaran ini, yaitu ada dari September, Oktober, November, Desember, Januari, dan yang terakhir itu bulan Februari. Pada bulan pertama, yaitu pada bulan September, di minggu kedua hingga keempat, kita akan melakukan pengumpulan kebutuhan. Dan di minggu keempat juga, di September, kita akan melakukan desain hingga minggu pertama dan kedua pada bulan Oktober. Selanjutnya dari minggu awal di bulan Oktober, kita akan melakukan pengembangan sistem yaitu coding hingga pertengahan Februari. Lalu kita juga akan melakukan pengujian sejak minggu kedua di bulan Januari hingga akhir Februari. Setelah itu kita akan melakukan implementasi atau perilisan sistemnya di akhir Januari hingga Februari. Dan terakhir kita akan melakukan evaluasi dari pertengahan hingga akhir Februari. Sekian, saya kembalikan waktu ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya mengenai jadwal kegiatan. Dan telah selesailah agenda untuk presentasi pada hari ini mengenai proposal kami yang berjudulkan Sistem Informasi Pariwisata Daerah Jimbaran. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan selamat menikmati hari libur ataupun hari kerja kalian. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi penonton video pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai desain database sistem informasi pariwisata daerah Jimbaran. Di mana pada pertemuan sebelumnya, kelompok kami telah membahas mengenai gambaran umum untuk sistem informasi pariwisata daerah Jimbaran. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi, di mana di sini nama saya Kade Agus Tony Pranata dengan NIM 215354013 dan rekan saya. Nama saya Ibu Agus Surakusuma dengan NIM 215354017 dan selanjutnya rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Cokordo Gedas Pinjagarita dengan NIM 2115354020 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igede Suputra dengan NIM 211535540057 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iketer Devaditya Dharma Putra dengan NIM 2115354093. Oke, baik. Mungkin itu begitulah perkenalan singkat mengenai anggota kelompok ini. Jadi tanpa basa-basi lebih panjang, kita akan langsung ke topik utama pada pertemuan kali ini, yakni mengenai desain database dari sistem yang akan kami buat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ERD, mana ERD atau Entity Relationship Diagram, atau lebih umum dibahas yaitu diagram hubungan entitas. Nah, diagram ini saya digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana sih bentuk dari ERD dari sistem yang akan kami buat, bisa diakses pada link yang sudah tertera di slide presentasi ini. Nah, beginilah tampilan dari ERD yang telah kami buat. Jika kalian sudah mengakses link yang telah kelompok kami sediakan, maka kalian akan dialihkan ke suatu website yang dimana website tersebut berfungsi untuk membuat ERD. Nantinya akan tampil ERD dari kelompok kami seperti ini. Di dalam ERD ini, kami membuat sebanyak 12 entitas beserta atribut-atributnya. Oke, beginilah tampilan keseluruhan dari ERD kami jika dalam slide. Mungkin agak sedikit blur, tapi jika kalian ingin lihatnya bisa di link yang kalian sediakan. Oke, untuk penjelasan mengenai entitas atau tabel user, di sini saya akan menjelaskan tersendiri mengenai entitas user tersebut. Di entitas user ini terdapat 4 atribut yang berhubungan dengan entitas user ini, di mana salah satu atribut itu dijadikan primary key atau kunci utama dari user tersebut, yakni atribut yang bernama ID dengan tipe data int atau integer dengan panjang 11 dan atribut tambahannya itu not null dan auto increment. Not null berfungsi agar atribut tersebut tidak kosong atau harus bernilai sesuatu. Nah, auto increment artinya itu menambahkan value secara otomatis yang diurutkan dari 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada atribut selanjutnya yakni email dengan tipe data varchar dengan panjang 45 karakter. Kemudian ada atribut password dengan tipe data char dan sepanjang 32 karakter. Lalu ada atribut username dengan tipe data varchar dan panjang karakter sebanyak 50. Untuk entitas user ini belum memiliki relasi ke entitas-entitas lainnya, dikarenakan di tabel user ini nanti atau entitas user ini nantinya akan hanya menampung data admin yang digunakan untuk pengembangan sistemnya. Nah, semisal jika ada pengembangan fitur lagi seperti adanya member, maka perlu dibuatkan entitas lainnya seperti entitas registrasi. Nantinya, entitas user ini pastinya akan memiliki relasi ke entitas-entitas lainnya. Oke, selanjutnya ada entitas akomodasi penginapan dan juga entitas gambar akomodasi. Di entitas akomodasi penginapan terdapat banyak atribut ya di sini kita bisa lihat, di mana salah satu atribut tersebut merupakan primary key atau kunci utama dari entitas akomodasi penginapan. Di mana di entitas akomodasi penginapan primary key-nya itu adalah ID underscore penginapan
dengan tipe data integer atau int dan panjang 11 karakter. Untuk atribut tambahannya itu menggunakan .null dan juga auto increment. Karena .null sudah saya jelaskan tadi, itu tidak boleh kosong dan harus memiliki suatu nilai, dan auto increment itu mengisi nilai secara otomatis. Selanjutnya ada atribut nama penginapan, mana itu tipe datanya varchar dengan panjang 100. Lalu ada atribut tipe underscore penginapan dengan tipe data enum. Jadi tipe data enum ini nantinya berfungsi untuk pemilihan di mana bisa jadi satu akomodasi atau penginapan ini tipe datanya bisa lebih dari satu, misalkan yaitu sebuah hotel atau homestay atau villa. Nah, nanti itu nilai tersebut akan tersimpan di tipe penginapan tersebut. Selanjutnya ada atribut alamat atau varchar, alamat dengan tipe data varchar, di mana panjangnya adalah 255 karakter. Lalu ada atribut deskripsi dengan tipe data teks. Jadi di sini kami menggunakan tipe teks dikarenakan bisa jadi suatu deskripsi itu memiliki karakter yang begitu banyak sehingga tidak bisa ditampung menggunakan tipe data varchar. Selanjutnya ada atribut jam underscore operasi, di mana tipe datanya varchar dan panjangnya 50 karakter. Lalu ada email dengan tipe data varchar dan panjangnya 200 karakter. Kemudian ada atribut telepon dengan tipe data varchar dan panjangnya 12 karakter. Terakhir di entitas akomodasi penginapan ini ada atribut peta dengan tipe data varchar dan panjang tipe data tersebut adalah 500. Kenapa 500? Karena nantinya kita akan mengintegrasikan fitur di Google Maps kepada sistem yang akan kami kembangkan. Jadinya pengunjung website tersebut dapat mengakses peta atau Google Maps yang tersedia di website kami untuk mengetahui lokasi pasti dari akomodasi atau penginapan yang ada di website kami. Lalu ada entitas gambar underscore akomodasi yang dimana memiliki hanya 3 atribut, yaitu untuk kunci utamanya ID underscore gambar dengan tipe data integer sama seperti yang ada pada entitas akomodasi underscore penginapan. Jadi mungkin penjelasannya kurang lebih sama seperti di akomodasi underscore penginapan. Dan kemudian ada foreign key atau kunci tamu dari entitas akomodasi underscore penginapan. Jadi kunci tamu ini berkunjung ke entitas gambar underscore akomodasi, di mana kunci tamu itu bernama ID underscore penginapan, tipe data integer, dan panjangnya 11. Untuk kunci tamu ini harus disamakan dengan yang ada di entitas akomodasi underscore penginapan. Dan terakhir ada atribut gambar underscore akomodasi dengan tipe data varchar dan panjang karakternya 50. Nah, untuk relasi yang terbentuk dari kedua entitas ini adalah one to many. Kenapa one to many? Karena bisa jadi satu akomodasi tersebut dapat memiliki beberapa gambar akomodasi. Sehingga nantinya jika satu user atau pengunjung website tersebut mengunjungi website kami dan mengklik salah satu akomodasi yang ditampilkan di website, nantinya akan terdapat beberapa gambar dari akomodasi tersebut. Nah, itulah fungsi mengapa entitas akomodasi underscore penginapan memiliki relationship one to many terhadap entitas gambar underscore akomodasi. Mungkin sekian penjelasan mengenai entitas user, entitas akomodasi penginapan, dan juga entitas gambar akomodasi dari saya. Selanjutnya untuk entitas lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, untuk rekan saya yang bertugas selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua entitas selanjutnya, yaitu entitas fasilitas dan juga entitas gambar underscore fasilitas. Untuk entitas fasilitas terdapat 6 atribut, di mana
Untuk atribut pertama merupakan primary key dari fasilitas, yaitu dengan nama ID fasilitas dengan tipe data integer dengan panjang 11 dan juga not null dan auto increment. Untuk yang atribut kedua yaitu ID penginapan. ID penginapan merupakan kunci tamu dari tabel entitas sebelumnya yaitu akomodasi penginapan, di mana kunci tamu ini harus sama dengan nama dari ID penginapan pada entitas akomodasi penginapan. Untuk atribut ketiga yaitu nama fasilitas dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Untuk yang keempat yaitu deskripsi dengan tipe data teks. Yang kelima adalah harga fasilitas dengan tipe data integer, panjangnya adalah 11, dan yang terakhir adalah jenis fasilitas dengan tipe data enum. Untuk selanjutnya yaitu entitas gambar fasilitas. Pada entitas ini memiliki 3 atribut, yaitu untuk yang pertama adalah primary key-nya dengan nama ID gambar dengan tipe data integer dengan panjang 11 dan juga not null dan auto increment. Untuk yang kedua merupakan primary key dari entitas sebelumnya yaitu fasilitas dengan nama ID fasilitas dengan tipe data integer dan panjang 11. Untuk yang terakhir merupakan gambar underscore fasilitas dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Untuk tabel entitas selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tabel restoran, menu, dan gambar restoran. Pada slide terdapat 3 entitas, yaitu yang pertama yaitu entitas restoran, yang kedua yaitu entitas menu, dan yang ketiga adalah entitas gambar restoran. Pada entitas restoran, yang pertama terdapat sebuah primary key yang dengan nama ID restoran dengan tipe data integer dengan atribut tambahan yaitu not null dan auto increment. Kemudian atribut yang kedua yaitu ada nama restoran dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Berikutnya yaitu alamat dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Berikutnya ada atribut telepon dengan tipe data char dengan panjang 12. Kemudian atribut peta dengan tipe data varchar dengan panjang 500. Kemudian atribut deskripsi dengan tipe data teks. Kemudian pada entitas menu, ID menu menjadi primary key dengan tipe data integer dengan panjang 11 dengan atribut tambahan yaitu not null dan auto increment. Kemudian ada ID restoran yang merupakan kunci tamu. Kemudian ada nama menu dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Lalu ada harga menu dengan tipe data integer. Lalu ada deskripsi dengan tipe data teks dan gambar menu dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Kemudian pada entitas gambar restoran yang dimana memiliki primary key dengan nama ID gambar dengan tipe data integer dengan panjang 11. Lalu ada atribut tambahan yang berupa not null dan auto increment. Pada entitas gambar restoran terdapat juga kunci tamu yaitu ID restoran.
atribut yang terdapat pada gambar restoran yaitu gambar restoran dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Pada ketiga entitas ini memiliki relasi yang yaitu berupa relasi one to many, yang dimana satu restoran dapat memiliki beberapa menu dan satu restoran juga dapat memiliki beberapa gambar restoran. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entitas rekreasi wisata dan entitas gambar rekreasi wisata. Yang pertama, pada entitas rekreasi wisata terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada atribut primary key, yaitu ID rekreasi dengan tipe data integer dan panjang 11. Yang tidak boleh kosong yaitu not null dan auto increment. Atribut selanjutnya yaitu nama underscore tempat dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Selanjutnya terdapat atribut alamat dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Selanjutnya jam underscore operasi dengan tipe data varchar dengan panjang 20. Selanjutnya yaitu biaya underscore masuk dengan tipe data integer dan panjang 11. Selanjutnya yaitu peta dengan tipe data varchar dengan panjang 500. Dan yang terakhir terdapat atribut deskripsi dengan tipe data teks. Entitas selanjutnya yaitu entitas gambar rekreasi wisata yang terdapat 3 atribut. Yang pertama terdapat atribut primary key, ID gambar dengan tipe data integer dan panjang 11, not null dan auto increment. Selanjutnya terdapat atribut ID rekreasi yang didapat dari relasi dengan entitas rekreasi wisata dengan tipe data integer dan panjang 11. Atribut yang terakhir terdapat gambar underscore rekreasi dengan tipe data varchar dan panjang 100. Relasi yang terdapat dalam dua entitas ini yaitu relasi one to many dari entitas rekreasi wisata ke entitas gambar rekreasi wisata, yang dimana satu tempat rekreasi wisata dapat memiliki lebih dari satu gambar atau foto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan entitas atau tabel objek wisata dan entitas atau tabel objek gambar objek wisata. Di sini untuk tabel objek wisata memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID objek. ID objek sendiri di sini merupakan kunci utama atau bisa dibilang primary key dengan tipe data integer dengan panjang 11, not null, auto increment. Selanjutnya ada atribut nama objek dengan tipe data varchar panjangnya 80. Selanjutnya ada alamat. Alamat di sini bertipe data varchar dengan panjang 100. Selanjutnya ada peta. Peta sendiri bertipe data varchar dengan panjang 500. Dan yang terakhir ada deskripsi bertipe data teks. Selanjutnya ada tabel gambar underscore objek underscore wisata. Di sini terdapat 3 atribut. Yang pertama ada ID gambar. ID gambar di sini merupakan kunci utama atau primary key dengan tipe data integer panjang 11, not null, auto increment. Atribut selanjutnya yaitu ID objek dengan tipe data integer panjang 11. Di sini ID objek sendiri merupakan tempat penampungan ID objek dari tabel objek wisata. Dan atribut selanjutnya yang terakhir yaitu ada atribut gambar objek dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Untuk tabel objek wisata dan tabel gambar objek wisata di sini memiliki
relasi, yaitu one to many, di mana tiap objek wisata di sini memiliki beberapa gambar di setiap tempatnya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok pengembang sistem informasi pariwisata daerah Jimbaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan lebih detail mengenai sistem informasi pariwisata daerah Jimbaran. Terdapat beberapa topik yang ada, yakni yang pertama non-functional requirement, yang kedua ada use case diagram dan use case skenario, yang ketiga ada activity diagram, yang keempat ada class diagram, yang kelima ada sequence diagram, yang keenam adalah user interface dan sistem arsitektur. Untuk pembahasan topik pertama akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai non-functional requirement. Oke, untuk non-functional requirement atau persyaratan yang tidak berkaitan dengan fungsionalitas utama suatu sistem. Di sini terdapat 7 non-functional requirement. Dimulai dari yang pertama, yaitu kinerja atau performance, di mana sistem kami dapat memberikan informasi dengan waktu yang cepat dan tidak terlalu memberatkan bagi pengguna. Kemudian yang kedua, ketersediaan atau availability, di mana sistem kami dapat diakses dimanapun dan kapanpun agar wisatawan dapat menerima informasi di waktu yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu keamanan atau security, di mana sistem kami dapat menjaga data-data sensitif seperti data pribadi wisatawan yang dimasukkan ke dalam sistem menggunakan enkripsi dan fitur security framework lainnya. Yang keempat, pengelolaan dan pemeliharaan atau maintenance, di mana sistem kami dapat dikelola dengan mudah oleh pihak yang nantinya mengelola sistem secara berkelanjutan. Yang kelima, kompatibilitas atau compatibility, di mana sistem kami dapat diakses menggunakan berbagai macam browser yang umum digunakan dan tetap bersifat responsif. Yang keenam, kegunaan atau usability, di mana ini terkait dengan kemudahan penggunaan sistem kami agar wisatawan mudah menggunakan sistem kami dalam mencari informasi tanpa menimbulkan kebingungan. Terakhir, mengenai legalitas atau legal, di mana sistem kami berisikan foto atau gambar yang diambil langsung dan bebas dari hak cipta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai non-functional requirement. Selanjutnya mengenai use case diagram dan use case skenario akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram merupakan diagram mengidentifikasi dan menggambarkan fungsionalitas yang dapat diakses oleh pengguna atau aktor eksternal. Berikut merupakan contoh gambar use case diagram dari sistem yang kami kembangkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan use case skenario. Use case skenario yang pertama itu ada melihat dan memilih menu akomodasi. Di sini aktor yang terlibat ada dua, yaitu guest dan member. Use case ini berfungsi untuk melihat menu akomodasi dari sistem informasi pariwisata daerah Jimbaran. Apabila guest member ingin mencari suatu informasi mengenai tempat akomodasi, itu merupakan triggering event dari use case skenario ini. Berikut merupakan aksi yang dilakukan oleh aktor. Yang pertama, guest atau member mengakses halaman akomodasi. Kemudian sistem akan merespons dengan menampilkan halaman akomodasi. Selanjutnya, guest atau member memilih tempat akomodasi yang ada pada menu akomodasi. Kemudian, sistem akan merespons dengan menampilkan data yang ada pada database terkait akomodasi yang dipilih. Kemudian, sistem juga akan merespons dengan menampilkan data informasi akomodasi yang telah diperoleh dari database Sistem Informasi Pariwisata Daerah Jimbaran. Tampilan data tersebut meliputi deskripsi, lokasi, jam buka, dan juga harga.
Itu saja dari penjelasan tentang use case skenario. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ya adalah activity diagram dan class diagram. Akan saya jelaskan dimulai dari activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dalam suatu proses. Berikut contoh gambar activity diagram dari sistem yang kami kembangkan. Salah satunya yaitu ada activity admin restoran, di mana admin akan mulai dengan mengakses halaman mengelola data restoran. Kemudian, sistem akan merespon dengan menampilkan halaman mengelola data restoran. Setelah itu, admin dapat melakukan input, update, atau delete pada data restoran. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form konfirmasi untuk input, update, dan delete data restorannya. Setelah itu, sistem akan memberikan konfirmasi, di mana admin dapat mengkonfirmasi iya atau tidak. Jika iya, akan menampilkan informasi keberhasilan, dan jika tidak, akan menampilkan halaman mengelola data restoran kembali. Setelah itu, admin dapat melihat informasi keberhasilan dan selesai. Untuk yang lainnya terdapat contoh-contoh activity diagram. Berikut merupakan contoh-contoh activity diagram yang ada pada DS dan Maker. Next. Selanjutnya yaitu ada kelas diagram, di mana kelas diagram merupakan diagram yang digunakan untuk merepresentasikan struktur statis dari sistem dengan menggambarkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Berikut adalah contoh gambar kelas diagram dari sistem yang kami kembangkan. Untuk selanjutnya, yaitu sequence diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara objek-objek yang dimana menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Berikut merupakan contoh gambar sequence diagram dari sistem yang kami kembangkan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan user interface atau antarmuka dari website kami. Di sini ada beberapa contoh UI atau antarmuka pengguna dalam sistem yang kami kembangkan. Yang pertama ada login page atau halaman login. Selanjutnya ada landing page atau menu awal sewaktu user masuk ke dalam website. Selanjutnya ada fitur-fitur yang diberikan oleh website kami. Selanjutnya, berikut merupakan arsitektur dari sistem yang kami kembangkan. Di dalam gambar, aktor yang terlibat di dalam sistem dapat mengakses sistem melalui perangkat seperti komputer maupun smartphone yang terhubung dengan internet, yang dimana sistem diletakkan pada server dan data dari sistem diletakkan pada database. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan materi dari rekan-rekan semuanya. Jadi untuk presentasi pada kesempatan kali ini sudah menjelaskan topik-topik yang ada pada awal dari presentasi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami.